beredar itu, Bang Ara ternyata nggak masang fotonya Mas Gibran, mengusulkan ke DPR tidak masang foto Mas Gibran, ternyata tidak. Jadi yang dipermasalahkan bukan foto Mas Gibran di DPR, karena di DPR ada foto Mas Gibran, nih ada ya. Yang dimasalahkan adalah Bang Ara ini tidak memasang foto Mas Gibran di presentasi. Hanya itu saja sih, teman-teman ya. Jadi memang harus kita tabayun kalau setiap ada berita gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cakman New. Nah, teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah, sehat dalam urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali ya, terkait yang lagi ramenya kemarin teman ya. Ini sudah beberapa hari ya. Terkait akan foto dari Wapres Mas Gibran Rakabuming Raka ya, yang tidak dipasang di mana DPR ya. Nah, jadi hanya fotonya Pak Presiden saja ya, Pak Prabowo Subianto yang dipasang. Ada apa teman ya? Nah, jadi supaya tidak terjadi gagal paham dan supaya tahu paham akan alurnya ini, oke teman, saya sudah menyiapkan videonya ya untuk ditonton bersama-sama kali ini. Oke, dan mari kita tonton ya, ini videonya. Gambarnya hanya satu, saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo, karena kita satu komando. Kalau foto Gibran sebagai Wapres nggak dipasang oleh salah satu menteri kabinet Pak Prabowo, kayaknya benar diasumsi banyak orang kalau Gibran dipasang hanya untuk mendulang suara. Gue sebut aja inisial menterinya, Muara Sirait. Alasannya sih, katanya kita satu komando dengan Pak Prabowo, jadi nggak usah pasang foto Gibran. Bukan bermaksud mengadu domba, tapi pernyataan ini kok kayak ngerendahin, seakan-akan Gibran selevel dengan mereka, sekalipun Gibran adalah wakil presiden. Dan seperti biasa, Gibran hanya tersenyum. Ini loh Pak, yang dipilih rakyat itu adalah Prabowo dan Gibran, bukan Muarar. Apa jangan-jangan Bapak nggak senang dengan Gibran? Ingat Pak, dalam konstitusi, wakil presiden kita didesain untuk menjadi bayang-bayang presiden. Ketika presiden berhalangan, wakil presiden secara mutatis menjadi pengganti. Iya, kalaupun keduanya berhalangan, negara akan dijalankan secara triumvirat, yang kebetulan lagi-lagi bukan kementerian yang Bapak pimpin. Atau jangan-jangan Gibran Bapak anggap masih kecil. DPR tidak memasang foto Wapres alias Gibran Rakabuming Raka. Ada apa sih sebenarnya? DPR ini kenapa sih? DPR itu siapa sih? DPR itu apa sih? Gue gak tahu ya, ini berita beberapa hari yang lalu atau gimana ceritanya. Pokoknya ini baru nongol di FYP gue, jadi gue mau bahas sekarang. Gini loh ya, gue tuh tahu tidak semua orang itu menyukai Prabowo Gibran. Tapi mau bagaimanapun ya, Prabowo Gibran paslon nomor 2 di Pilpres kemarin itu unggul. Mau gimana pun kalian gak suka sama Prabowo Gibran, mereka sudah dilantik dan sudah sah. Mereka berdua dipilih mayoritas rakyat Indonesia. Suka nggak suka, senang tidak senang, Prabowo Gibran itu sudah memenangkan banyak hati mayoritas Indonesia, 58% kalau nggak salah waktu itu. DPR ini bukannya Dewan Perwakilan Rakyat ya, tapi rakyat yang mana yang diwakilkan? Rakyat sudah memilih, mayoritas sudah memilih Prabowo Gibran. Kenapa bisa tidak ada foto Wapres di situ? DPR itu dipilih oleh rakyat loh, jangan lupa. Tapi memang ketua DPR dipilih oleh anggota DPR, itu menurut yang gue baca. Berarti kalau DPR tidak mau memasang atau memajang foto wakil presiden, ya rakyat yang mana yang diwakilkan? Berarti DPR itu tidak mendukung dan tidak menyukai pilihan rakyat dong. Berarti tidak mengakui pilihan rakyat dong. Menurut gue, seharusnya ketua DPR itu yang milih rakyat juga nggak sih? Dulu ya, almarhum Gus Dur itu pernah bilang kalau DPR itu adalah taman kanak-kanak. Ya mungkin bisa dibilang saat ini hal itu terjadi. Bahkan ya, banyak yang memilih paslon nomor 2 kemarin itu gara-gara ada Gibran, ada penerusnya Bapak Jokowi. Jujur ya, keluarga gua pun memilih Prabowo itu karena ada Gibran. Gua pribadi memilih Bapak Prabowo juga karena ada Mas Gibran. Dibarengi dengan gua akhirnya nyari tahu tentang Bapak Prabowo gitu ya, dan akhirnya gua salut juga sama beliau. Jadi gua mempelajari sejarah Indonesia ulang. Menurut gue ya, kenapa jadi malah lebih berfungsi dan lebih aktif admin Gerindra dan admin-admin partai ya di media sosial daripada gedung DPR? Sorry to say. Gue mau tanya, sebenarnya orang-orang di DPR itu mau wakilnya itu siapa? Maunya foto yang dipajang itu foto siapa? Oke lah, positive thinkingnya mungkin fotonya belum selesai dicetak. Tapi masa iya sih? Kayaknya enggak deh. Mau ada atau tidak ada foto Wapres tersebut, Wapres kita tetap Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ada satu hal yang gue percayai, sekalipun kemarin tidak ada Bapak Prabowo, gue yakin suara Gibran itu juga bisa menang. Menurut gue, ini kan udah dilantik ya seharusnya bisa dong menghormati dan menghargai gitu. Apalagi ini pilihan mayoritas rakyat Indonesia, dan DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya menyuarakan suara hati rakyat. DPR mewakilkan rakyat, tapi tidak mencontohkan hal yang baik untuk rakyatnya. Gimana tuh?
Waktu kecil, zaman gue sekolah, gue itu belajar PPKN. Harus menerima apapun keputusan suara terbesar yang sudah dipilih oleh rakyat. Sekarang kalau udah begini, Dewan Perwakilan Rakyat mana yang harus gue percaya? Dewan Perwakilan Rakyat mana yang harus kita percaya? Di mana-mana, foto wapres itu wajib ada di samping foto presiden. Di dinding-dinding sekolah pun, di rumah sakit pun, itu ada foto presiden dan wakil presiden. Bukan presidennya doang, bukan wakil presidennya doang. Jangan mentang-mentang kita ini rakyat kecil yang tidak punya jabatan dan tidak punya pangkat ya, bisa diragukan gini loh. Kalau pejabat tinggi negara aja nggak mau dengerin suara rakyat kecil, gimana rakyat-rakyat itu mau percaya sama petinggi-petinggi negara? Dengar-dengar foto Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka tidak dipajang ya di ruang rapat DPR RI. Ini ketuanya lupa kali ya menginstruksikan bawahannya untuk memajang foto presiden dan wakil presiden berdampingan. Ini kan kita di bawah kepemimpinan nasional, di bawah Kabinet Merah Putih, kok fotonya cuma presiden gitu. Ya, mungkin maklum ini ya harusnya kan presiden dan wakil presiden gitu. Tapi itu terserah kalian sih, itu hak kalian mau memasang atau tidak. Karena mungkin pimpinan kalian sudah menyiapkan foto terbaiknya untuk menggantikan foto Gibran. Dan kalau misalkan itu sampai terjadi, ya kami sebagai masyarakat hanya bisa membayarnya di pilkada nanti. Wah, Marwar Sirait udah mulai sakit jiwa nih orang ya. Sampai tidak mau pasang foto wapres Gibran. Ada apa Marwar? Gak ada alasan. Alasan lu sangat gak waras. Kabinet Merah Putih, kok fotonya cuma presiden gitu. Mohon maaf, selamat sore Izin Stik ya. Pak Parlemen, nek sekiranya beli foto wakil presiden nggak bisa, ya iuran-iuran apa gitulah. Dana-dana apa, iuran apa, bikin proposal atau gimana untuk dipajang di gedung situ. Ya gedung situ, masa segelas gedung DPR foto wakil presidennya nggak ada, cuma presidennya doang. Lihat no di sekolah-sekolah no, semuanya ada. Ini ceritanya gimana ini untuk Pak Mas Wapres, Mas Gibran? Tenang Mas, kalaupun foto sama nggak dipajang di gedung DPR, nanti dipajang di media-media mana itu, ya rame itu. Ya sekali lagi, kalau mungkin dana untuk beli foto wakil presiden kurang, ya tarian iuran apalah gitu lah, iuran apa gitu. Masa gedung DPR kok nggak ada fotonya wakil presiden, hanya presidennya saja? Itu gimana itu? Gimana? Kata mau pinter. Saya nanti bikin proposal, tarikan, terus dua-duanya pokoknya beli lagi lah yang baru fotonya. Ada Pak Prabowo, ada Pak Gibran, dipajang di tembok gedung DPR ya Pak yo. Tarian aja Pak yo, kalau nggak ada dana ya. Masa wakil presiden nggak dipasang, gimana ini? Tenang Mas Gibran, aman loh, tenang pikirin Mas Gibran. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini kayaknya masalah foto Mas Gibran ini jadi makin ramai ya. Makin ramai, dan saya khawatir ini menjadi hal yang sensitif. Karena apa, sudah mulai muncul akun-akun yang menyerang Marwar Sirait. Teman-teman, saya kasih tahu ya, semuanya harap bersabar, berpikir dengan jernih. Jangan berasumsi, jangan percaya video di TikTok, apalagi jika video tersebut hanya separuh. Kita menyaksikan yang kita yakini bahwa Mas Gibran itu tidak dipasang fotonya oleh salah satu menteri Pak Prabowo yang notabene adalah mantan orang PDIP, namanya Marwar Sirait atau Bang Ara. Bang Ara ini saya kenal, orangnya baik ya, konsisten dengan pendiriannya, dan beliau ini orang yang sangat mendukung Pak Jokowi, juga Mas Gibran. Kenapa beliau keluar dari PDIP? Karena beliau tidak suka dengan gaya PDIP yang setiap hari melancarkan khidmat setelah Mas Gibran ditunjuk Pak Prabowo menjadi cawapresnya.
Nah, gara-gara Bang Rara keluar dari PDIP, banyak loh orang PDIP yang akhirnya memilih Prabowo Gibran. Karena Bang Ara ini, orang tuanya adalah pendiri PDIP. Beliau ini tidak menggunakan foto Mas Gibran di dalam presentasinya. Jadi ada PowerPoint atau PDF gitu. Di situ hanya menyantumkan foto Bapak Prabowo saja, tanpa menyantumkan wapresnya. Nah, gara-gara Bang Rara keluar dari PDIP, banyak loh orang PDIP yang akhirnya memilih Prabowo Gibran. Karena Bang Ara ini, orang tuanya adalah pendiri PDIP. Beliau ini tidak menggunakan foto Mas Gibran di dalam presentasinya. Jadi ada PowerPoint atau PDF gitu. Di situ hanya menyantumkan foto Bapak Prabowo saja, tanpa menyantumkan foto Mas. Keluar dari Bapak Prabowo, sehingga para menteri ketika membuat presentasi hanya memunculkan wajah Pak Prabowo. Ya, menurut saya wajar. Selama ini juga kalau ada foto-foto itu ya di dalam presentasi, di dalam pamflet-pamflet tentang program-program pemerintah, yang dimunculkan hanya Pak Jokowi saja kan? Tidak ada wajah Bapak Ma'ruf Amin, ya itu wajar. Nah, saat ini kalau yang dimunculkan wajah Pak Prabowo, ya tidak apa-apa. Mas Gibran wapres, tidak dimunculkan tidak apa-apa. Dan Mas Gibran juga tunduk patuh terhadap perintah Pak Prabowo sebagai wapres. Ketika Pak Prabowo memerintahkan, oh Pak Gibran nanti jaga Indonesia, saya keluar, saya meeting di luar negeri, Mas Gibran jagain Indonesia ya. Mas Gibran siap. Jadi nggak masalah. Kalau urusan Bang Ara sih menurut saya wajar lah itu ya. Sehingga ketika presentasi memperlihatkan data-data, yang muncul wajahnya Pak Prabowo ya biasa aja itu, ya kan? Kalau di kantor-kantor itu ada presentasi, inilah program direktur kita ya, direktur aja, wakil direktur, deputy itu nggak ditampilkan mukanya, itu wajar. Walaupun dalam hal ini program-programnya Pak Prabowo itu juga ada campur tangan Mas Gibran, ya nggak apa-apa. Karena perintah tertinggi itu ada di tangan Pak Prabowo ya. Kita sebagai pendukung Bapak Jokowi jangan mau diadu domba supaya kita jadi nggak suka nih dengan Pak Prabowo gitu ya. Nggak usah terlalu baper, sensi, gitu. Kita tetap bersatu. Jangan karena hal-hal sepele kita jadi melebar kemana-mana. Ya, tetap semangat mendukung pemerintahan. Jangan ada lagi curiga-curiga. Ya. Jangan. Kalau ada fitnah luruskan. Tapi kalau ada hal-hal begini yang memecah belah di dalam kubu Pak Prabowo dan Mas Gibran itu, stop, jangan dilanjutkan, jangan diteruskan. Nanti anak Ganjar pada tertawa gara-gara kita mempermasalahkan foto saja ya. Apakah foto Mas Gibran tidak dipasang di kantor ruang rapat DPR RI? Ternyata dipasang ya. Ternyata ada, saya juga sempat kecelek ya. Saya pikir berita yang beredar itu, Bang Ara ternyata nggak masang fotonya Mas Gibran. Mengusulkan ke DPR tidak masang foto Mas Gibran, ternyata tidak. Jadi yang dipermasalahkan bukan foto Mas Gibran di DPR, karena di DPR ada foto Mas Gibran. Nih ada ya. Yang dimasalahkan adalah Bang Ara ini tidak memasang foto Mas Gibran di presentasi. Hanya itu saja sih, teman-teman ya. Jadi memang harus kita tabayun kalau setiap ada berita gitu ya. Kita harus cross check dulu benar atau tidak nih beritanya. Jadi berita itu harus kita luruskan selurus-lurusnya supaya tidak ada asumsi gitu. Dengan bukti-bukti. Demikian teman-teman ya, terima kasih. Nah oke, teman semuanya ya. Jadi itulah berusaha video yang bisa sajikan ya terkait tidak terpasangnya ya fotonya Wapres ya Mas Gibran Raka. Nah ternyata teman ya, ini langsung dibongkar ya, dijelaskan oleh dokter siapa namanya, DJ anak jenderal ya. Ternyata katanya ibu ini apa ya, tidak dipasang di saat ini teman ya, apa namanya tuh kayak PDF tuh loh teman ya, rapat-rapat di apa tuh namanya, layar ya begitu ya, bukan di gedungnya ya. Ini menurut DJ anak jenderal begitu. Cuman kan asumsi orang-orang para netizen kan apa di gedung DPR. Cuma tadi ada yang berbicara tentang kok gak dipasang gitu teman. Ya mungkin ketika saat rapat itu mungkin teman ya. Saya juga ini kurang begitu ya. Jadi intinya ini ya sudah dijelaskan oleh DJ anak jenderal begitu. Bagaimana tanggapan teman semuanya ya? Komen di bawah sini. Oke, sampai